Kita lihat bersama dalam keadaan kekurangan air bersih. Sampai saat ini memang setiap tahun kekeringan air. Jadi sejak terjadi permintaan dari Desa Ngepung, kita menetapkan tanggap darurat. Yang disebabkan mungkin karena lahan terlalu gundul. Nah, untuk itu nanti saya akan menjembatani, menyampaikan kepada pihak-pihak yang mengerti bagaimana tata kelola air. Itu pernah disurvei dari pihak dari Jawa Timur. Untuk Ngepung memang pertama kali yang minta dilakukan dropping. Pak Trimo, kalau ngambil air di mana? Peduli akan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk turut serta menyalurkan bantuan sosial berupa air bersih berikut 300 jerigen kepada masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Nganjuk Utara. 2 unit mobil tangki air terparkir di halaman kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk di Jalan Dermojoyo, Kota Nganjuk pada Kamis 24 September 2020. Kedua mobil berisi masing-masing 5.000 liter air bersih itu hendak disalurkan kepada masyarakat Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang telah ditetapkan sebagai desa tanggap darurat. Berangkat dari kantor Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan bersama dengan para kepala seksi dan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Sukonyono bersama dengan tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops berangkat menuju Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Menempuh jarak sekitar 30 km melalui terjalnya medan di kawasan Pegunungan Kendeng, desa yang terletak sekitar 7 hingga 10 km dari pusat Kecamatan Lengkong tersebut saat ini kondisinya sudah mulai kekeringan, di mana sebagian besar sumur warga sudah mengalami penyusutan air. Begitu sampai di Dusun Sendang Gogor, Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan bersama dengan rombongan dipandu oleh Forpimcam Lengkong dan pemerintahan Desa Ngepung langsung menuju salah satu rumah warga di dusun tersebut. Menyusuri jalan setapak yang curam, rombongan Kejaksaan dan BPBD langsung menuju rumah kakek Trimo. Kejaringan Nganjuk Firmansyah Subhan langsung berkomunikasi dengan warga lereng Pegunungan Kendeng tersebut. Pak Trimo. Pak Trimo, ya. Gimana kabarnya Pak Trimo? Pak Trimo, kalau ngambil air di mana? Airnya yang di sana. Bantuan berupa jerigen berisi 30 liter air bersih diberikan kepada kakek Trimo. Bantuan itu menurut Kejari sangatlah berarti karena di Dusun Sendang Gogor saat ini memang mengalami kelangkaan air bersih. Untuk itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk menyampaikan akan segera melakukan serangkaian langkah dengan pihak-pihak terkait yang memahami tentang tata kelola air bersih di dataran Pegunungan Kendeng tersebut
sehingga diharapkan ke depan kelangkaan air yang terjadi hampir setiap tahun di wilayah itu tidak lagi terjadi. Musim kemarau yang diambil kan dari situ, Pak. Satu-satunya sumber yang masih. Pertama adalah kita berkunjung ke Desa Ngepung, dan kebetulan di Desa Ngepung ini pada saat ini dan keadaannya sudah kita lihat bersama dalam keadaan kekurangan air bersih. Jadi kami menyalurkan bantuan sekaligus melalui BPBD Kabupaten Nganjuk, yang mana bantuan itu berasal dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan kebetulan di Desa Ngepung ini sangat kekurangan air bersih, dan merupakan tujuan daripada kami untuk melakukan atau menyampaikan dan menyalurkan bantuan itu. Dan salah satunya adalah yang diterima oleh warga Desa Ngepung yang saat ini Pak Trimo, yang saat ini memang dalam keadaan kesusahan air bersih. Ke depan rencana Forkopimda untuk mengatasi permasalahan yang sudah terjadi tiap tahun ini, Pak Gajah? Tadi saya sudah berdialog dengan teman-teman atau warga yang ada di Desa Ngepung ini, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Ngepung ini, yang mana hampir setiap tahun apabila musim kemarau terjadi kelangkaan air bersih. Nah, untuk itu nanti saya akan menjembatani, menyampaikan kepada pihak-pihak yang mengerti bagaimana tata kelola air seperti apa. Kemudian nanti saya berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk menyampaikan keluhan atau problematika yang ada di Desa Ngepung ini, agar nantinya bisa dicarikan solusi dan kelangkaan yang setiap tahun ini sudah mulai mereda. Dan mungkin ya di tahun 2021 nanti tidak ada keluhan yang seperti ini lagi. Terima, dengan pakai masker, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya mengunjungi warga di wilayah terpencil yang mengalami kesulitan air bersih, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam kunjungan di Desa Ngepung juga melakukan dialog bersama dengan warga dan tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Ngepung Dwiyana Bekti menyampaikan, kelangkaan air di desa yang dipimpinnya itu sudah terjadi hampir setiap tahun. Adapun penyebab utama dari kelangkaan itu diperkirakan karena lahan di wilayah tersebut sudah gundul sehingga tidak mampu menyimpan stok air bersih ketika musim penghujan. Selain itu, meski di desa tersebut ada sumur penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, namun ketika musim kemarau seperti sekarang ini airnya bercampur dengan cairan seperti minyak sehingga tidak dapat dikonsumsi. Dari penjelasan Dwiyana Bekti tersebut dapat disimpulkan, di kawasan lereng Pegunungan Kendeng khususnya di Desa Ngepung diperkirakan mengandung ratusan bahkan mungkin ribuan barel minyak. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada langkah dari pemerintah maupun pihak ketiga untuk melakukan penelitian secara mendalam, sehingga kandungan yang ada di dalam tanah Pegunungan Kendeng tersebut masih belum diketahui secara pasti. Padahal jika memang benar tentang ladang minyak yang ditandai dengan ditemukan sumber latung yang titik lokasinya berada di dekat areal Sendang Gogor, tentunya akan membawa peningkatan perekonomian bagi masyarakat sekitar jika benar-benar didalami dengan dilakukan pengeboran. Sampai saat ini memang setiap tahun kekeringan air yang disebabkan mungkin karena lahan terlalu gundul, itu jadi mengakibatkan sumber-sumber air itu mati. Sudah ada upaya atau langkah dari pemerintah desa untuk mengatasi hal ini? Sementara ini kami memanfaatkan untuk tenaga surya. Kekeringan ini sejak kapan sudah terjadi? Mulai bulan 8. Bu, informasinya di sini ada sumber minyak juga. Tadi Ibu menyebut demikian. Penjelasan itu disampaikan oleh siapa dan apakah sudah diketahui mana titiknya? Kalau pada waktu itu pernah disurvei
dari pihak dari Jawa Timur provinsi itu kan survei sumber. Nah di situ ada sumber tinggalan Belanda, namanya itu sumber Lantung. Di mana posisinya Bu? Dekat Gapuro Sendang Gogor. Di sini kan ada Pamsimas juga. Iya. Keterangannya Pamsimas itu mengandung minyak. Iya. Apa itu ada kaitannya juga? Iya. Sudah ada langkah dari pemerintah desa mungkin menyampaikan kepada pihak pemerintah daerah bahwasanya di sini ada sumber minyak gitu. Ya setiap pertemuan, setiap acara momen ini ya setiap kami menyampaikan bahwa di situ mungkin ada sumber cuma memang mengandung air. Nah untuk Pamsimas sendiri itu pernah untuk memberi program di sini akhirnya tidak mau mengebor karena terlalu dalam itu mengandung minyak itu. Kalau warga yang terdampak ini ada berapa? Ada berapa kakak? 344 kakak, 854 jiwa. Kami segenap keluarga besar Desa Ngepung mewakili dari masyarakat Desa Ngepung, Dusun Sendang Gogor mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk dan kepada Kepala BPBD Nganjuk yang sudah memberikan bantuan kepada kami. 300 jerigen air tersebut merupakan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur yang disalurkan secara langsung oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk bersama dengan Forpimcam Melengkong kepada warga Desa Ngepung. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Insinyur Sukonyono menyampaikan, sejak awal bulan September ini sudah melakukan dropping air bersih ke berbagai wilayah kecamatan sebanyak 5 kali. Khusus untuk Desa Ngepung Kecamatan Lengkong, baru kali pertama dilakukan pengiriman. Hal itu menyusul permintaan pihak pemerintah desa setempat untuk dilakukan dropping air bersih. Dengan adanya permintaan itu, Sukonyono menjelaskan jika Desa Ngepung Kecamatan Lengkong telah masuk dalam tanggap darurat. Untuk itu pihaknya akan melakukan dropping air bersih ke desa tersebut setiap 2 hari sekali sampai dengan akhir November mendatang. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Nganjuk ini untuk Ngepung memang pertama kali yang minta dilakukan dropping. Ini kita mulai sejak awal September. Ini mungkin sudah 5 kali ya kita dropping. Perharinya 4 tangki. Sementara kita potensi belum semuanya muncul memang. Memang Ngepung ini kebiasaannya tahun-tahun yang lalu Juli itu sudah biasanya mulai. Ini namanya agak mundur. Itu kenyataannya begitu. Kesini ada. Kalau satu itu berapa liter air, Pak? Untuk kapasitas air 5.000-an per tangki, 5.000 liter. Jadi 20.000 liter kita siap ngirim. Ada kendala Pak dalam melakukan dropping ke berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk ini? Nah kalau kendalanya seperti Ngepung ini memang daerahnya sangat sulit ya. Memang ini ancamannya memang kepada kendaraan. Kendaraan harus betul-betul ready. Karena memang kapan itu kita baru 2 kali dropping, itu ada kendaraan kita 1 tangki itu rusak pirnya. Ya ini menjaga terhambat 1 kendaraan tidak bisa dropping. Nah, ini yang kemudian kita kalau dropping 1 mobil tangki 1 kali sampai 2 kali ke sini, kita jauh ngambilnya lagi ke Lengkong nggak bisa, karena Lengkong PDAM ini juga kesulitan air sana. Kami ngambilnya ke Kertosono, baru balik lagi ke sini. Ini yang menjadi masalah. Untuk di Desa Ngepung ini saja Pak, ini diagendakan atau dijadwalkan akan berapa kali kiriman dalam mungkin 1 minggu dan mungkin 1 bulan gitu? Atau menunggu permintaan dulu? Ini gini ya, jadi sejak terjadi permintaan dari Desa Ngepung, kita menetapkan tanggap darurat.
Jadi kita sudah membuat SK tanggap darurat yang akan dilakukan tanggap darurat dropping air sampai akhir November. Ini yang sudah terjadi kita SK-kan gitu. Di Ngepung ini Pak? Di Ngepung, ya, termasuk lainnya nanti yang muncul. Pak, untuk tanggap darurat, wilayah masuk tanggap darurat itu di dropping berapa hari sekali Pak? Dua hari sekali Pak kita dropping. Karena ini sekaligus untuk mengatur penjadwalan. Kalau memang nanti banyak desa, kita nanti akan ruwetnya di situ. Aturnya penjadwalan susahnya itu. Pak, selain di Desa Ngepung ini apa sudah ada desa lain yang sudah mengajukan bantuan air bersih? Ya, ini kemarin sudah ada telepon dari Desa Wonorombo. Mereka baru telepon ya, bahwa menceritakan keadaannya sudah mulai kritis sana. Ini di Desa Wonorombo, Kecamatan Ngetos. Mereka juga mulai akan minta dropping, tapi belum mengirim surat permintaan kepada Bupati, tembusan BPBD untuk permintaan dropping. Dengan dropping air bersih tersebut diharapkan masyarakat kawasan dataran Pegunungan Kendeng dapat terbantu akan kebutuhan air bersih yang merupakan suatu kebutuhan pokok sehari-hari. Namun lebih daripada itu, masyarakat Pegunungan Kendeng khususnya Desa Ngepung berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera memberikan solusi tentang permasalahan air bersih yang selalu muncul setiap tahun itu. Apalagi sudah diketahui selain karena lahan gundul, di kawasan tersebut ternyata diperkirakan menyimpan kandungan minyak. Jika hal itu segera dicarikan solusi, sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Pegunungan Kendeng yang ada di bumi Anjuk Ladang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.